Selamat pagi guys. Hari ini kita kedatangan tamu agung, yaitu Bapak Denny Saputra selaku salah satu pemilik tambang emas di daerah Dompu. Yang jelasnya namanya adalah Dompu Golden Abadi. Nah, kemudian beliau ini ditemani oleh salah satu direktur utama dari Dompu Golden Abadi, yaitu Bapak Muhammad Rum. Jadi, kita mau berbincang-bincang tentang aktivitas daripada Dompu Golden Abadi. Pak Denis, terima kasih atas kedatangannya di Talikata, Bali. Mudah-mudahan terus datang terus untuk memberikan pencerahan daripada masyarakat umumnya, masyarakat Dompu. Saya mau bertanya, kira-kira tahun berapa Dompu Golden Abadi didirikan? Kalau Dompu Golden Abadi didirikan itu adalah untuk pabrik smelternya tahun 2024 izinnya. Sebelumnya tahun 2016 saya sudah masuk wilayah Dompu, tapi belum ada izin pabrik, tapi kita pakai koperasi dan IPR secara kecil untuk memproduksinya. Oh, jadi DGA ini kerjasama dengan koperasi. Nah, saya tanya, koperasi yang ada di Dompu atau koperasi ada di sekitar Kabupaten Sumbawa? Waktu itu di NTB itu salah satu yang terbit WPR-nya hanya ada di Dompu, Kabupaten Dompu. Itu IPR koperasi harus atas nama penduduk setempat. Tapi lahan semua kita yang sediain hanya untuk izinnya untuk membayar masyarakat setempat di wilayah tambang tersebut. Oh, jadi wilayah tambang tersebut, jadi DGA ini kerjasama dengan penduduk setempat. Ya. Kemudian saya beralih kepada Pak Rum ya. Pak Rum itu asli penduduk setempat. Berarti Pak Denny cukup bijak ya untuk memberdayakan sumber daya manusia daripada penduduk setempat. Kira-kira ada nggak kendalanya DGA ini dengan penduduk setempatnya menurut Pak Rum? Selama ini Pak Prof nggak ada kendala apa-apa. Cuman apa yang diharapkan oleh masyarakat di sana, bagaimana DGA ini bisa produksi secepatnya, karena masyarakat di sekitarnya menginginkan lapangan kerjanya, Pak Prof. Oh, jadi memang DGA ini memang diharapkan oleh masyarakat setempat supaya segera untuk memproduksi, dan ini bisa menghisap tenaga kerja yang cukup banyak. Sebelum, ini saya tambahin Prof ya, sebelum ada izin smelter, kita sudah produksi sistem lobang. Karena waktu itu IPR koperasi tidak boleh menggunakan alat berat, nggak boleh open pit. Jadi sebelum itu kita sudah produksi hanya menjual raw material keluar. PB galanya CU-nya keluar, kirim ke Jakarta, Tangerang. Jadi sudah produksi, kita waktu itu menyerap tenaga kerja itu 400-500 orang lah, market setempat. Jadi sekarang pemerintah kasih kita open pit
dan kita udah mengajukan izin smelter, sudah dikeluarkan izinnya sama pemerintah pusat, perdagangan. Jadi kita sekarang mau fokus ke smelter lagi tahap pembangunan untuk produksi jadi barang jadi logam yang mulia. Nah, jadi nggak dijual raw material lagi kita. Oh, berarti DGA ini sudah menerapkan hilirisasi, sehingga tidak lagi menjual raw material, tapi sudah menjual nanti barang jadi. Nah, saya mau tanya, visi misi daripada DGA ini apa kira-kira, Pak Denny atau Pak Rum? Kita dari DGA ini memperjuangkan kalau memang izin ini sudah terbit, tinggal kita membangun pabriknya. Kalau pabrik ini sudah terbangun, beroperasi, jadi tenaga kerja yang kita ambil dari warga setempat sangat banyak manfaatnya untuk menghindari masyarakat yang nganggur itu, membuka lapangan kerja masyarakat. Jadi misinya itu adalah untuk menampung banyak tenaga kerja, dan visinya adalah bagaimana masyarakat setempat Kabupaten Dompu terutama. Soalnya kita DGA ini tidak memandang dengan lulusan apa, tingkat apa. Yang penting masyarakat mau kerja, kita akan terima dan terapkan di masing-masing divisi. Memang kita ada mendatangkan tenaga kerja asing karena kita smelter tidak bisa kalau tidak mengandalkan teknologi dari luar, Pak Prof. Ya, tapi tenaga asing tersebut mengajarin masyarakat setempat karena mereka hanya mengatur, memberikan pengarahan, tapi yang kerja tetap masyarakat setempat. Hanya mengalihkan teknologi dan cara-caranya semua dari tenaga asing, TKA dari Cina, dan ada juga dari lokal yang saya tampung dari Jawa, dari Jakarta, semua yang punya keahlian digabung, Pak Prof. Tapi yang kerja banyak beraktivitas ada masyarakat setempat. Oh, jadi maksudnya itu DGA ini, dengan kehadirannya DGA ini bisa meningkatkan pendapatan masyarakat setempat. Berarti ini cocok sekali dengan program pemerintah. Bagaimana bisa menghisap tenaga kerja, masyarakat setempat, kan itu ya. Kira-kira harapan daripada Pak Denis itu apa kira-kira? Harapan saya hanya satu. Dari awal saya masuk Dompu, misi saya adalah untuk mensejahterakan masyarakat Dompu, terutama di sekitar kecamatan Pajo Lepadi, lokasi tambang. Kenapa? Karena saya melihat tidak ada peluang lowongan kerja buat mereka. Kebanyakan pengangguran. Jadi saya udah antisipasi. Misi saya ke sini, saya bilang sama masyarakat, bukan buat saya. Saya misinya hanya untuk mensejahterakan kalian. Itu misi saya. Dan pembagian saya bukan buat saya sendiri. Saya bagikan sebagian hasil buat masyarakat lagi. Oh, gitu. Jadi ada gaji, ada bonus yang saya keluarkan. Termasuk semua ada sistem koperasi sekarang kita terapkan aturan 40 hanya buat investor, 60 disisihkan buat Pemda provinsi, pusat, dan masyarakat setempat. Berarti itu satu koperasi saya akan kasih 500 orang yang tidak mampu di sekitar situ, 500 kakak satu koperasi. Disisihkan di situ dari 60% itu penghasilan saya. Berarti kalau begitu, ini misinya Pak Denis ini untuk membangun smelter, memproduksi emas di daerah Tembaga, Galena. Itu memang tujuan yang pertama itu adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ini cukup bagus. Nah, tadi Pak Denny bilang kerjasama dengan koperasi. Bagaimana bentuk kerjasamanya? Jadi Pemda NTB sekarang rencananya mengeluarkan perda, akan mengeluarkan perda untuk program koperasi tambang rakyat ini. Jadi mereka udah diatur sama Pemda, ada tim-tim khusus. Cara pengaturan dan pembagiannya gimana? Kalau ada tim satu lagi deh yang dibikin sama peraturan daerah itu.
semua masyarakat elemen ada di situ program ini. Jadi mungkin ada izin koperasi tambah rakyat akan terbit lagi yang baru. Itulah rencananya dalam bulan ini udah keluar yang kita ajukan. Semua syaratnya udah dipenuhin. Mungkin dalam bulan ini udah keluar. Jadi koperasi itu satu koperasi saya terapkan begitu. Saya setuju. Kira-kira hambatannya ada nggak kira-kira selama ini? Tidak ada, Pak Prof. Kenapa saya bilang tidak ada? Karena saya sudah menjalankan sebelum ada program ini. 9 tahun saya di Dompu, dengan material pun saya kerja bukan sistem gaji, Pak Prof. Lahan dari kita, izin dari kita, semua dari kita, masyarakat hanya tenaga, kita beli lagi materialnya itu dengan harga. Waktu itu 1.500 per kilo. Saya beli lagi kembali ke masyarakat. Waktu jual material. Jadi program ini sudah saya jalankan. Jadi sangat menguntungkan penghasilan masyarakat setempat. Jadi saling mengisi gitu ya? Saling mengisi. Kalau gitu ya. Nah, DGA ini kemarin saya dengar sudah mulai buka base camp ya? Iya. Nah, kira-kira base camp itu untuk apa nantinya? Base camp untuk karyawan yang dari luar, yang dari orang lokal, yang mau tinggal di situ kita sediakan untuk tinggal. Berarti juga ada guest house-nya ya? Iya. Cukup bagus ya. Kemarin ada tiga lokasi base camp-nya. Jadi, nah itu saya kemarin ikut lihat lahan daripada DGA lahan tambangnya. Saya lihat itu cukup bagus ya. Nah, kira-kira masa eksploitasinya berapa lama kira-kira? Kalau di izin itu kan hanya 10 tahun berlaku satu izin koperasi. Jadi lahan itu saya bebasin, saya beli sama masyarakat setempat. Sekarang udah jadi HSM. Jadi rata-rata masyarakat setempat akan menjual lahan itu saya yang terima. Dan saya terima beli sama lahan mereka dan saya pekerjakan mereka di perusahaan kita. Ya. Jadi rata-rata yang punya lahan di situ itu karyawan kita juga. Jadi kita tampung. DGA ini membeli lahan daripada masyarakat, kemudian masyarakat itu dipekerjakan kembali oleh DGA ya, dan dia memproduksi ambil dari lahannya sendiri yang dia jual kepada DGA kan gitu ya. Nah, berarti bagus juga sistem manajemennya ya. Dan salah satu yang saya lihat, ada nggak intervensi dari luar, maksudnya dari pemerintah untuk menghambat atau apa? Kira-kira ada nggak? Awal-awal mula pasti ada, Pak Prof. Orang demo mengatakan ini investor dari luar. Tapi sebelum saya kerja, itu kan saya harus siapin semua izin dulu, saya lengkapin baru saya kerja. Awal-awal mereka begitu, saya jelasin ke mereka langsung ke LSM, wartawan, aparat yang bersangkutan. Kenapa? Saya sebelum melakukan pekerjaan ini, menjalankan tambang ini, saya sudah mengurus izin semua lengkap baru saya kerja. Karena saya tidak akan melanggar sebenarnya. Dan saya paparkan juga, saya ke sini menampung masyarakat tanpa dengan tingkat jabatan dan lulusan. Saya bilang, yang penting jangan di bawah umur. Mau 50 tahun, 55, asal mereka masih kuat kerja, mau kerja, saya tampung. Karena mereka menghasilkan sendiri kan itu toh. Saya siapkan semuanya, mereka hanya tenaga. Iya, menghasilkan. Kalau dia mau dapat uang lebih banyak, dia lebih kerja, lebih hasil kan gitu. Memang hebat ya. Jadi dia mencari dirinya sendiri kan itu toh. Nah, Pak Rum, saya tanyakan Pak Rum ini memang penduduk setempat, kan gitu ya, yang direkrut oleh Pak Denis sebagai pemilik DGA, salah satu pemilik DGA, kan gitu toh. Nah, ada nggak kecemburuan sosial daripada masyarakat setempat kan gitu toh? Ada nggak? Dan bagaimana Pak Rum mengatasinya? Untuk sementara mungkin di luar pengetahuan saya mungkin ada.
Tapi untuk sementara yang saya tahu selama ini belum ada apa Prof. Jadi karena apa? Karena saya menerapkan ke tengah-tengah masyarakat bahwa dengan hadirnya DGA ini akan mensejahterakan masyarakat kita yang ada di sini. Yang kedua, apabila produksi kita sudah jalan, saya akan rekrut karyawan yang sebanyak-banyaknya sesuai dengan kebutuhan kita. Lalu sehingga masyarakat itu menyambung dengan baik. Ada beberapa hal juga yang kita lakukan di tengah-tengah masyarakat. Contoh pada saat 17 Agustus. Semua regu yang ikut gerak jalan Bapak biaya dari kita semua. Sehingga masyarakat saat ini mendoakan mudah-mudahan DGA ini cepat jalan. Jalan juga. Berarti memang peranan kehadiran DGA ini di apa namanya di Dompu ini memang didambakan oleh masyarakat Dompu untuk mensejahterakan masyarakat Dompu. Kalau ada acara besar, kita juga support, seperti Idul Adha, Kurban, renovasi masjid. Rata-rata kalau daerah setempat kecamatan kalau mereka mau renovasi masjid, mereka pasti telepon saya langsung untuk mendukung. Jadi saya tidak memandang itu mau gereja mau masjid semuanya sama. Yang penting saya dukung, saya bilang. Selama ini sampai saat ini juga. Jadi Pancasila lah ya. Sama ada sembako kita dukung. Ada kegiatan apa? Ada acara apapun, apal setempat, petugas setempat dari pemerintahan daerah, kecamatan, desa, pasti kita selalu berpartisipasi. Kenapa? Memang misi saya ke Dompu bukan untuk saya sendiri, Pak De. Pak Prof. Karena misi saya di awal saya sudah bilang, saya kesini bukan untuk pribadi saya. Kalau untuk pribadi saya, duit saya pulang. Nah, saya kan dari Jakarta, sampai saya akhirnya ganti KTP Dompu. Jangan sampai masyarakat ada yang di luar bilang itu bukan orang Dompu. Bukan warga Dompu. Bukan warga Dompu, invest. Akhirnya saya pindahlah KTP saya 4 tahun yang lalu ya, Pak Rom. Nah, kakak jadi Dompu. Kenapa? Memang saya udah misi saya untuk mengabdi ke Dompu, saya bilang, untuk mensejarahkan. Kalau bisa satu kabupaten Dompu tuh, kalau program pabrik ini berdiri, Pak Prof, sisihkan itu bukan hanya buat kecamatan, tapi buat seluruh Dompu saya bagi-bagi juga. Yang kurang mampu. Jadi kabupaten ya. Jadi CSR-nya berjalan dengan baik lah, kan itu ya. Sebelum kita akhiri, kira-kira apa harapan daripada Pak Denis dan Pak Rum? Apa harapannya ke depan? Hanya harapan saya supaya ini berjalan dengan lancar, dukungan dari pemerintah setempat, provinsi, pusat dengan program saya ini. Ya, mudah-mudahan dipermudahkan dalam hal urusan tidak ada perlengkapan. Tidak ada. Jadi harapannya dari Pak Denny dan Pak Rum, sehingga pertama itu birokrasi jangan diperhambat, kan itu toh. Ya. Nah yang kedua adanya regulasi untuk memberikan kemudahan-kemudahan, dan yang ketiga mungkin kerjasama dengan koperasi rakyat ini menjadikan salah satu contoh sebagai role model daripada daerah-daerah lainnya, kan gitu toh. Rakyat yang sekarang lagi digalakkan oleh presiden pemerintah. Sehingga dengan demikian tidak ada lagi tambang-tambang liar, kan gitu ya. Mungkin bisa tambah sedikit. Ya. Kemarin pada saat kita lonceng di Mataram tentang koperasi ini, bahwa program koperasi ini, jadi contoh apa yang disampaikan oleh Pak Denis tadi, bahwa contoh di daerah setempat, contohnya di desa saya, misalnya satu koperasi harus mendata 500 orang, 500 kakak untuk mendapatkan bantuan
tiap bulan selama perusahaan itu berjalan. Kalau 3 koperasi yang ada izin di situ berarti sudah 1.500 kakak. Kakak yang tidak mampu. Belum lagi sudah ada persentase untuk masjidnya sekian, untuk desanya sekian, lembaga-lembaga yang ada di desa sudah ada standar persentase semua yang dibahas pada saat di NTB kemarin, di provinsi kemarin. Berarti program daripada DKA ini kalau terlaksana dengan baik itu bisa mensejahterakan kepala keluarga minimal 1.500 kakak ya. Luar biasa. Dan saya pikir pemerintah setempat maupun pemerintah pusat harus mendukung program ini. Karena jangan hanya nyomong-nyomong saja, tapi marilah kita dukung sehingga ini terlaksana, sehingga dapat mencerdaskan atau mensejahterakan daripada masyarakat umumnya dan khususnya untuk masyarakat Kabupaten Dompu. Mungkin tambah lebih dikit Pak. Ya. Apa yang disampaikan oleh pihak provinsi kemarin, bahwa pernah diucapkan juga jangan pikirkan tambang-tambang yang besar itu, karena tambang-tambang yang besar itu orang-orang yang punya skill aja yang bisa masuk di situ. Kalau koperasi ini akan tersentuh langsung dengan masyarakat yang tidak punya ijazah pun bisa masuk kerja. Yang penting kuat bekerja. Nah, itu harapan kita. Mudah-mudahan dari pemerintah mempermudahkan apa segala urusan kita ini sesuai dengan prosedur. Sesuai dengan yang kita terapkan oleh pemerintah, tidak akan kita langgar, tapi kita ikutin. kita ya. Oke guys, pemirsa, demikian bincang-bincang kita dengan salah satu pemilik dari Dompu Golden Abadi, adalah perusahaan tambang emas yang berkedudukan di Dompu, dan kemudian dengan didampingi oleh direktur utama daripada Dompu Golden Abadi. Nah, intisari dari perbincangan ini mudah-mudahan PT Dompu Golden Abadi ini bisa terus berproduksi, bisa terus bergerak, dan sesuai cita-citanya minimal bisa menghidupkan 1.500 kepala keluarga. Demikian pemirsa, sampai di sini. Salam Terima kasih.